Kak, kalau misalkan buku-buku bahasa Jepang untuk pemula apa saja sih? Dan rekomendasi buku apa saja untuk teman-teman yang belum pernah belajar bahasa Jepang sama sekali? Oke, jadi di video kali ini aku mau merekomendasikan 3 buku bahasa Jepang untuk pemula yang benar. Oke, halo guys, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada, sehat-sehat selalu ya. Jadi gimana nih untuk pembelajaran video yang kemarin aku upload mengenai bab 2 Mina Nihongo. Bagaimana kita mempelajari kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Ada kore, sore, are, kono, sono, ano. Nah, gimana nih teman-teman, sudah paham belum? Nah, kebetulan sekarang kita udah punya 2 grup belajar bahasa Jepang bersama Hondaisuki. Kenapa aku buat 2 grup? Karena satu grupnya aku batasin dengan maksimal 10 anggota, termasuk saya jadi 11 orang. Nah, jadi biar lebih kondusif dan istilahnya tuh lebih intensif juga untuk berdiskusi bahasa Jepang ataupun berdiskusi tentang magang ke Jepang. Dan untuk setiap minggunya, aku akan membuat sebuah belajar online bersama grup belajar bahasa Jepang Hondaisuki, yaitu dari pukul 19.20 sampai 20.00. Jadi minggu kemarin tuh kita sudah belajar secara perdana, kita belajar berdiskusi mengenai bab 1 Mina Nihongo. Dan aku seneng banget karena antusiasme teman-teman semua pada saat Zoom meeting itu, ya keren-keren sih istilahnya tuh, teman-teman pada bertanya, terus teman-teman pada antusias ingin tahu mengenai belajar bahasa Jepang, dan aku pun memberikan quiz kotoba istilahnya itu mengenai bab 1 yang ada di bab Mina Nihongo 1 itu, dan teman-teman semua yang menjawab itu rata-rata udah benar semua, udah pada bisa. Jadi ya aku seneng banget sih, dan kita akan melanjutkan lagi untuk belajar bab 2 Mina Nihongo secara online di Zoom meeting hari Minggu nanti istilahnya tuh. Jadi teman-teman yang mau gabung belum terlambat kok, ditunggu ya. Oh iya, akhir-akhir ini aku mendapatkan beberapa komentar nih dari teman-teman yang ada di sosial media, entah itu dari Instagram, ada dari YouTube, dan ada dari WhatsApp juga. Nah ini salah satunya ada dari temenku nih, pengen bisa bahasa Jepang Kang, keren. First step-nya ngapain dulu nih? Need advice dari suhu. Oke, jadi pada saat teman-teman pengen bisa bahasa Jepang, jadi salah satu langkah yang harus teman-teman lakukan adalah memulai untuk belajar bahasa Jepang. Teman-teman bisa mengikuti kelas bahasa Jepang di LPK atau di tempat kursus bahasa Jepang, atau teman-teman pun bisa belajar secara otodidak dengan belajar sendiri, dengan membeli buku-buku pembelajaran bahasa Jepang, kamus bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Nah, terus ada juga nih teman-teman yang bertanya, Kak, kalau misalkan buku-buku bahasa Jepang untuk pemula apa saja sih? Dan rekomendasi buku apa saja untuk teman-teman yang belum pernah belajar bahasa Jepang sama sekali? Oke, jadi di video kali ini aku mau merekomendasikan 3 buku bahasa Jepang untuk pemula yang benar-benar teman-teman belum pernah belajar bahasa Jepang atau tidak memiliki kemampuan belajar bahasa Jepang. Jadi teman-teman di sini belajar bahasa Jepang dari nol. Oke, jadi inilah 3 rekomendasi buku bahasa Jepang untuk pemula. Oke, untuk buku yang pertama yaitu buku Membaca Aksara Jepang, Hiragana, dan Katakana. Nah, jadi teman-teman untuk belajar bahasa Jepang, aku sarankan untuk terlebih dahulu bisa membaca huruf hiragana dan katakana. Jadi ini adalah salah satu fondasi untuk teman-teman belajar bahasa Jepang. Pada saat teman-teman ingin belajar buku Mina Nihongo, teman-teman harus bisa membaca hiragana dan katakana terlebih dahulu, karena di sana materi-materinya menggunakan huruf bahasa Jepang. Nah, tapi pada saat teman-teman sudah menghafal huruf hiragana dan katakana, teman-teman akan lebih mudah untuk mempelajari bab-bab yang ada di Mina Nihongo. Jadi aku sarankan teman-teman memiliki buku mengenai aksara Jepang yaitu hiragana dan katakana. Dan aku rekomendasikan teman-teman untuk membeli buku dari Yokushudo. Nah, ini salah satu buku yang aku rekomendasikan karena kenapa? Karena di sini teman-teman akan belajar mengenai aksara hiragana dan katakana secara lengkap dan secara terperinci. Nah, di buku ini teman-teman akan menemukan bagaimana cara untuk membaca huruf hiragana dan katakana secara lengkap. Bagaimana nanti kalau misalkan ada teng-tengnya,
atau misalkan ada tanda kutip 2 di atas, bagaimana kalau ada tanda marunya atau bulat di atas huruf hiragana dan katakana. Di sini teman-teman akan bisa membacanya secara lengkap dan terperinci. Dan selain itu, di buku ini juga terdapat berbagai macam latihan contoh untuk menggunakan bahasa Jepang, yaitu khususnya hiragana dan katakana beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini ada kosakata-kosakata yang teman-teman bisa baca dengan huruf hiragana mulai dari A, I, U, E, O sampai akhir istilahnya. Di sini ada contohnya dari setiap kata huruf hiragana dan katakana, dan ada artinya juga dalam bahasa Indonesia. Jadi menurutku ini buku yang sangat rekomendasi banget buat teman-teman yang ingin belajar step awal untuk belajar bahasa Jepang. Ini huruf hiragana dan katakana menurutku ini sangat penting banget. Jadi teman-teman bisa membelinya, dan ini harganya sangat murah banget guys, cuma Rp26.000, dan teman-teman bisa mendapatkan buku ini. Oke, buku yang kedua yaitu Kamus Kanji N5 dan N4. Nah, kenapa aku sarankan teman-teman memiliki kamus kanji ini? Karena di dalam bahasa Jepang itu kita tidak akan lepas dari yang namanya huruf-huruf bahasa Jepang itu sendiri. Nah, tadi di awal kita untuk belajar hiragana dan katakana, dan di sini kita juga harus belajar tentang huruf kanji. Huruf kanji ini akan selalu teman-teman temukan di Jepang misalnya itu. Dan di sini di kamus kanji N5 dan N4 ini teman-teman akan belajar kanji dari yang sangat dasar banget. Jadi di sini teman-teman gak usah khawatir akan kesulitan untuk belajar kanji, karena di buku ini teman-teman akan belajar mengenai kanji tersebut, bagaimana cara penulisannya, dan istilahnya itu kanji-kanji tersebut bisa digunakan dalam kosakata apa saja. Ini udah lengkap banget guys. Jadi udah ada cara penulisannya, terus ada bagaimana cara contoh-contoh kosakata yang bisa ditemukan dalam kanji tersebut. Jadi ini menurutku rekomendasi banget buat teman-teman yang ingin belajar kanji dari awal. Oke, yang ketiga adalah Kamus Praktis Bahasa Jepang Indonesia dan Bahasa Indonesia Bahasa Jepang. Nah, jadi ini salah satu buku yang sangat aku rekomendasikan buat teman-teman semua yang ingin belajar bahasa Jepang. Nah, jadi ini merupakan salah satu kamus yang praktis yang bisa kita bawa kemana aja, karena ini sangat kecil juga, kita bisa taruh di saku, dan dimanapun dan kapanpun bisa kita bawa. Jadi menurutku ini sangat penting banget sih, karena pada saat kita misalnya itu sedang berkomunikasi dengan teman, dengan sensei, atau dengan orang Jepang, pada saat kita nggak tahu apa artinya, kita bisa membuka kamus ini dan mencari tahu gimana sih cara pengucapannya. Nah, jadi di dalam kamusnya ini udah ada bagaimana sih cara pengucapannya dalam huruf alfabet dan bagaimana penulisan kanjinya. Dan ini tuh benar-benar kamus praktis yang menurutku misalnya tuh udah lengkap buat teman-teman untuk menguasai N5 dan N4. Ini kamusnya udah lengkap banget, isinya itu ada kurang lebih ada sekian ribu kata. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk tidak menemukan kosakata yang ingin teman-teman cari, yang teman-teman butuhkan untuk kebutuhan N5 dan N4, atau misalkan untuk permagangan di Jepang. Oke guys, jadi itulah 3 rekomendasi buku untuk pemula dalam belajar bahasa Jepang. Jadi aku rekomendasikan banget buat teman-teman yang ingin benar-benar memulai belajar bahasa Jepang. Gak ada salahnya buat teman-teman membeli 3 buku tersebut. Dan harganya pun tidak begitu mahal. Bila dijumlahkan dari ketiga buku tersebut, total harganya hanya Rp115.500. Jadi dengan harga Rp115.500, teman-teman sudah mendapatkan 3 buku tersebut. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran nih, ingin melihat-lihat bukunya, deskripsi bukunya, dan ingin membeli bukunya, teman-teman bisa kunjungi link yang ada di deskripsi video ini. Atau teman-teman bisa mengunjungi Instagram @hondaisuki11. Nah, teman-teman yang membeli buku dari Hondaisuki, teman-teman akan berkesempatan untuk masuk di grup belajar bahasa Jepang bersama Hondaisuki. Oke guys, mungkin untuk video kali ini dicukupkan dulu. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, masih bingung mengenai pembelajaran bahasa Jepang, teman-teman boleh berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Atau teman-teman yang sudah masuk di grup WhatsApp Hondaisuki, teman-teman bisa langsung bertanya di WhatsApp. Oke, see you in my next video guys. Let's invest, let's travel. Bye!